sebagai moderator di sini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang jajar genjang dan trapesium. Di sini beranggotakan Junia Fatmawati, Novita Dwi Ardana, dan dengan saya sendiri, Perimison Christian. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari jajar genjang. Dimulai dari definisinya. Jajar genjang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki dua sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Penjelasannya seperti berikut. Masuk ke pengertian dari jajar genjang atau definisinya. Di sini sudah ada gambar dari bangun datar berbentuk jajar genjang. Seperti definisinya tadi adalah jajar genjang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Yang dimaksud dengan dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar adalah ini ada sisi AB dan sisi BC. Itu sama panjang dan sejajar. Dan juga di sini ada sisi BC dan sisi C. Sisi C juga sama panjang dengan sisi AD, sejajar juga, dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Yang dimaksud itu adalah sudut sudut A dan sudut C itu saling berhadapan. Ini juga sama besar, sudut A dan sudut C ini sama besarnya. Itu juga dengan sudut B dan sudut D karena saling berhadapan dan sama besarnya. Itu yang dimaksud dengan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Karena ini kan sudut B membentuk sudut tumpul, begitu juga sudut D membentuk sudut tumpul, sudut A membentuk sudut lancip, begitu juga sudut C membentuk sudut lancip. Oke, lanjut ke sifat-sifat jajar genjang. Sifat jajar genjang yang pertama itu adalah sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Contohnya seperti AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Penjelasannya seperti berikut. Masuk ke sifat-sifat jajar genjang. Sifat jajar genjang yang pertama itu adalah sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Yang dimaksud dengan sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang itu sama dengan definisinya yang tadi, yaitu sisi AB dan sisi DC itu sama panjangnya dan sejajar. Begitu juga dengan B dan C, BC dan AD sama panjang dan sejajar. Yang dimaksud dengan sejajar itu adalah yang dimana dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua buah garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Yang dimaksud itu jika kedua garis, misalkan nih, ini kan di sini kan garis AB dan sisi AB dan sisi C ini kan memiliki garis nih, dua buah garis. Dikatakan sejajar itu adalah jika kita perpanjang kedua garis ini terus sampai ke sana, contohnya di sini sampai di sini. Jika kita terus kedua garis ini jika ditarik terus, ini tidak akan berpotongan. Nah, ini yang dimaksud dengan garis sejajar, karena kedua garis tersebut tidak akan berpotongan dan memiliki kemiringan yang sama, yaitu ini garisnya sama, kecuali jika garisnya tadi seperti ini. Nah, ini tidak dikatakan sejajar karena jika kita tarik terus ke atas, dia akan berpotongan di sini, di garis ini. Nah, ini tidak dikatakan dengan garis sejajar karena dia berpotongan di atas ini jika ditarik. Jika kita perpanjang sampai ke atas ini, dia akan berpotongan. Ini tidak dikatakan sebagai garis sejajar. Jadi, yang dikatakan dengan garis sejajar itu adalah AB dan DC itu memiliki panjang yang sama dan memiliki garis yang sejajar. Itu juga dengan BC dan AD memiliki sama panjangnya dan memiliki garis yang sejajar juga. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya.
Maksudnya seperti apa itu? Misalnya sudut A itu sama dengan sudut C dan B sama dengan sudut D. Contohnya seperti berikut. Lanjut ke sifatnya yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Yang dimaksud dengan sudut yang berhadapan dan sama besar itu adalah di sini ada sudut A dan sudut C. Ini saling berhadapan. Sudut A dan sudut C saling berhadapan dan sama besarnya. Kenapa sama besarnya? Karena di sini sudut A membentuk sudut lancip, begitu juga dengan sudut C membentuk sudut lancip. Maka besarnya itu adalah di bawah 90 derajat karena sudut lancip itu memiliki nilai di bawah dari 90 derajat. Begitu juga dengan sudut B di sini dan sudut D. Karena membentuk sudut tumpul, maka nilainya juga akan sebesar dan sama besarnya. Itu yang dikatakan dengan sudut-sudut yang berhadapan dan sama besarnya. Yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Contohnya berikut. Masuk ke sifat jajar genjang yang ketiga, yaitu dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Yang dimaksud dengan dua sudut yang berdekatan itu adalah sudut A dan sudut B. Ini saling berdekatan dan berjumlah 180 derajat. Mengapa dikatakan 180 derajat sedangkan di sini tidak membentuk 180 derajat? Jika kita lihat dari sudut A di sini kan membentuk sudut lancip, sedangkan di sudut B ini membentuk sudut tumpul. Kalau kita gabungkan kedua ini, sudut B dan sudut A, jika kita gabungkan seperti ini, pada anunya juga dia akan membentuk sudut 180 derajat juga jika digabungkan seperti ini, yaitu garis lurus yang bernilai 180 derajat. Sama juga dengan B dan C, jika digabungkan juga akan menghasilkan 180 derajat. Makanya dikatakan dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Terus biar lebih mudahnya, jika di sini kita hapus dulu nih. Kalau ini ada garis berpotongan di sini, jika kita potong segitiga siku-siku ini, terus kita pindahkan ke sini. Ini kan sudut A tadi berpindah ke sini, kita pindahkan dia ke sini, jadi sudut A nya di sini. Jadi dari dua sudut tadi yang berdekatan terus kita pindahkan ini ke sini, sama juga dia akan membentuk 180 derajat. Sini jika digabungkan, makanya tadi penggabungan kedua sudut ini tadi seperti ini dan menghasilkan 180 derajat. Dan yang terakhir, yang keempat itu sifat dari jajar genjang adalah kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik P dan saling membagi dua sama panjang. Penjelasannya sebagai berikut. Lanjut ke sifatnya yang keempat, yaitu kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Yang dimaksud dengan diagonal adalah garis yang kita tarik dari sudut A ini ke sudut C, itu yang kita dari sudut D ke sudut C, seperti ini. Ini yang dikatakan dengan diagonal atau garis yang melintang dari sudut A ke sudut C. Nah, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Kan ada titik tengah di sini, ini kita sebut saja O lah, O. Ini O, ini O, di tengah ini O ya. Nah, yang dikatakan dengan saling membagi dua sama panjang itu adalah di sini AC ini garis ini dipotong oleh DB atau BD, sama dipotong oleh BD, sehingga hasilnya itu
terbagi menjadi dua, yaitu karena dipotong oleh DB maka AO, ini AO sama dengan OC. Jadi yang dimaksud itu adalah AO sama dengan OC. Dimaksud dengan bagi dua sama panjang adalah ininya nih, kan terbagi dia tuh karena dipotong oleh D sama B. Jadi ini sisi ininya ini, sisi apa ya? Ini bagian ininya terbagi menjadi dua dan sama panjangnya atau sama besarnya lah. Gitu juga sebaliknya, dimana DB tadi kan memotong AC, sekarang AC yang memotong DB sama juga ininya nih. Maka karena BD sudah dipotong, BD ini yang dipotong oleh AC, dipotong seperti ini, maka BO sama dengan OD. Kalau juga tulis seperti ini, BO sama dengan OD. Yang maksud dengan BO sama dengan OD itu adalah ini, dia terbagi menjadi dua sama panjang. Ininya nih, ini nih, bagian ininya terbagi menjadi dua bagian karena dipotong oleh A sama C tadi. Itu juga sebaliknya. Sudah masuk tadi ke sifat-sifatnya, sekarang kita masuk ke cara menentukan keliling dari jajar genjang. Untuk menentukan keliling dari jajar genjang bisa menggunakan rumus A ditambah B, A ditambah B. Penjelasannya sebagai berikut. Terus masuk ke rumus untuk mencari keliling dari jajar genjang. Di sini sudah ada dua rumus. Rumus ini ada dua. Sebenarnya rumus ini sama aja. Cuman yang kita cari tahu di sini adalah ini A ini apa, terus B ini apa. Di sini A sebenarnya simbol dari alas. Alas itu yang dikatakan ini alasnya nih. Ini besarnya sama ya. Di bawah ini alas. Ini besar alas ini sama dengan besar yang ada di atas ini. Jika dibalik juga sama juga, ini bisa jadi alas juga. Sama ini, yang ini sisi sini, ini B-nya dikatakan itu sisi miringnya. Jadi AD dengan BD ini adalah BC ini adalah sisi miringnya. Jadi A ditambah B, A ditambah B itu adalah alas ditambah sisi miring, alas ditambah dengan sisi miringnya. Bisa juga pakai rumus yang kedua ini untuk lebih cepatnya. Sama aja, hasilnya juga akan tetap sama. Setelah tadi masuk ke penjelasan kita untuk menentukan kelilingnya, sekarang kita masuk ke cara menentukan luasnya. Untuk menentukan luas jajar genjang, sebenarnya jajar genjang ini adalah persegi panjang yang telah dimodifikasi sehingga luas jajar genjang itu, cara menentukan luas dari jajar genjang itu rumusnya hampir sama dengan cara menentukan luas persegi panjang. Contohnya seperti untuk menentukan luas persegi panjang menggunakan P kali T atau panjang kali lebar. Sedangkan di jajar genjang ini menggunakan A dikali T atau alas kali tinggi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Masuk ke rumus untuk mencari luas dari jajar genjang adalah L sama dengan A dikali T, dimana A sudah diketahui tadi adalah alas dari jajar genjang, sedangkan T adalah tingginya adalah ini. Terus definisi yang dikatakan tadi adalah jajar genjang sebenarnya bukan definisi, tapi ke penjelasannya. Jajar genjang sebenarnya adalah persegi panjang yang telah dimodifikasi sehingga luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena jika kita potong ini dari sini, ini kan sudah dipotong juga nih, ada garis ini. Ini kan segitiga siku-siku. Terus jika kita pindahkan segitiga siku-siku ini ke sini, dia akan membentuk persegi panjang. Anggap saja ini sudah tidak ada, terus tersisa ini, dia akan membentuk persegi panjang. Makanya tadi dikatakan
jajar genjang sebenarnya adalah persegi panjang termodifikasi, karena ya ini aja, ini dipotong terus dipindah ke depan sini, makanya berbentuk jajar genjang. Terus jika ini dipindahkan kembali, ya dia akan kembali ke persegi panjang. Makanya rumus dari untuk menentukan luas jajar genjang sebenarnya sama dengan cara menentukan luas dari persegi panjang, yaitu P kali L. Makanya tadi sama, cuman bedanya jajar genjang ini adalah alas dikali dengan tinggi. Baiklah, saya Junia Fatmawati akan melanjutkan materi. Definisi trapesium. Trapesium atau trapezoid adalah sebuah bangun datar yang dibentuk dari 4 buah rusuk, di mana 2 di antara rusuk tersebut posisinya sejajar, tapi tidak sama panjang. Trapesium termasuk ke dalam kelompok bangun datar berjenis segi 4. Jadi, trapesium adalah segi 4 yang memiliki 2 sisi yang sejajar. Baiklah, saya akan memberikan gambaran. Baiklah, 4 buah rusuk atau 4 buah sisi itu dia yang ini. Terus 2 rusuk yang sejajar tapi tidak sama panjang itu yang ini. Dia sejajar tapi tidak sama panjang. Dan kenapa dibilang termasuk ke dalam kelompok bangun datar berjenis segi 4? Karena sudah jelas dari bentuknya, tetapi 2 pasang sisi sejajarnya ini dia tidak sama panjang. Baiklah, materi selanjutnya sifat trapesium. Yang pertama, terdapat 4 rusuk dan 4 titik sudut. Rusuk itu sama seperti sisi. Yang kedua, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang ketiga, memiliki diagonal yang sama panjang. Ini hanya berlaku untuk trapesium sama kaki. Selain dari itu, diagonalnya tidak sama panjang. Yang keempat, jumlah sudutnya berdekatan 180 derajat. Yang kelima, hanya memiliki 1 simetri putar saja. Tidak seperti persegi yang memiliki 4 simetri lipat. Baiklah, saya akan memberikan gambaran sifat-sifat trapesium. Yang pertama, rusuk. Rusuk itu yang ini. Terus sudut itu dia yang ini. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terus yang kedua, sepasang sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar itu A ke B dan C ke D. Kenapa A ke D dan B ke C tidak sejajar? Karena jika dipanjangin mereka akan bertemu. Nah, kalau sejajar itu dia kalau dipanjangkan dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Nah, diagonal yang sama panjang. Diagonal ini hanya berlaku untuk yang sama kaki, yang sama panjang. Kalau bukan yang sama kaki, dia tidak akan sama panjang. Yang keempat, jumlah sudutnya berdekatan 180 derajat. Nah, misalnya ini 40, ini juga 40, dan juga 40. Nah, yang dari A ini yang mana yang lebih dekat? A ke D juga dekat, A ke B juga dekat. Kalau A ke C itu jauh, tidak dekat. Nah, jadi 40 tambah 40 ini jadi sudutnya 180.
atau bisa juga jika ini dipanjangkan. Sudut A ke D ini kan dekat, jadi dia kayak dipanjangkan dan menjadi sudut lurus. Nah, sudut lurus itu kan dia 180 derajat. Jadi diambilnya dari sini. Dan yang kelima, memiliki satu simetri. Trapesium hanya memiliki satu simetri jika dilipat. Tidak seperti persegi yang jika dilipat dia akan memiliki 4 simetri. Nah, trapesium terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, trapesium sembarang. Trapesium sembarang ini merupakan salah satu jenis trapesium yang memiliki panjang berbeda-beda. Panjang sisi yang sembarangan atau berbeda-beda itu membuat trapesium ini disebut dengan trapesium sembarang. Baiklah, saya akan memberikan gambaran. Baik, jenis trapesium berikutnya adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki merupakan salah satu jenis trapesium yang memiliki sisi yang sama panjang. Dan sisi sama panjangnya ini dinamakan sebagai kaki dari trapesium tersebut. Trapesium sama kaki ini memiliki sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang itu berada di sudut DAB dan sudut BCD. Jadi sisi-sisinya ini disebut sebagai kaki dari trapesium sama kaki ini. Berikutnya ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku merupakan salah satu jenis trapesium yang memiliki ukuran 90 derajat siku-siku. Dia berbentuk L. Nah, kenapa dinamakan dengan trapesium siku-siku? Karena dia memiliki sudut berukuran 90 derajat yang membentuk sudut siku-siku. Maka dari itu dia disebut dengan trapesium siku-siku. Ini disebut dengan siku-siku karena dia memiliki ukuran sudut sebesar 90 derajat. Di mana 90 derajat ini membentuk huruf L. Dia terdapat pada DAB, sudut DAB. Maka dari itu dia disebut dengan trapesium siku-siku. Materi selanjutnya adalah trapesium. Untuk menentukan luas dari trapesium bisa menggunakan rumus 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B dikali dengan T. Untuk menentukan rumus kelilingnya bisa menggunakan rumus AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD dan ditambah dengan AD. Untuk penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Masuk ke materi selanjutnya yaitu rumus dari trapesium. Di sini sudah ada 2 rumus, yaitu rumus untuk menentukan luasnya dan rumus untuk menentukan kelilingnya. Di sini rumus untuk menentukan luasnya itu adalah 1/2 dikali dengan A tambah B dikali dengan T. A dan B ini adalah dimaksudkan dengan ini. Sisi A dan sisi B itu ditambahkan, terus dikali dengan T. T itu adalah tingginya, tinggi dari si trapesium ini. Jadi sini tingginya, sini T-nya. Sedangkan untuk rumus kelilingnya itu AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD itu adalah ini. Kita bukan di sini A, B, C, D. Ini yang dimaksud dengan ABCD. Di sini AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD di sini. Jadi sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Itu untuk menentukan rumus keliling dari trapesium.